Bab 256 Jangan lupa nama belakang leluhurmu. Setelah Lin Yu mengambil kotak obat, dia mengikuti wanita muda itu ke panti jompo Junsan. Karena ini adalah panti jompo yang relatif mewah di ibu kota, ada polisi bersenjata yang berjaga di depan pintu, dan mereka diizinkan masuk setelah memeriksa identitas mereka. Lin Yu mengikuti wanita muda itu dan masuk. Dia melihat banyak mobil mewah dan mobil pemerintah di jalan. Tampaknya orang-orang yang tinggal di sini pada dasarnya adalah orang-orang terkemuka. Wanita muda itu membawa Lin Yu ke ruangan yang lebih elegan, dan melihat Tuan Dou terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat, dan ada dua orang yang tampak menyusui di sekitarnya yang mengukur tekanan darahnya. Tuan Dou, apakah ini yang terjadi padamu? Lin Yu merasa gugup dan bergegas. Jangan sungkan, Xiao He, sayang sekali. Aku telah membesarkan seorang anak sepanjang hidupku, dan aku langsung terjatuh saat mengatakannya. Tuan Dou menghela nafas, dan setelah berbicara, dia tiba-tiba memegangi anaknya dada dan terengah-engah. Lihat dirimu, siapa yang tidak menderita penyakit serius atau bencana kecil? Dokter bukanlah dewa, jadi tentu saja mereka bisa sakit. Kata Lin Yu sambil duduk dan memeriksa denyut nadi. Tuan Dou menghela nafas lega dan berkata, Tuan Dou, apa yang Anda lakukan? Itu karena stagnasi api hati. Mari kita minum resep Buplerum Poria. Petik 2. Sekarang Anda adalah dokternya dan saya adalah pasiennya, jadi saya bisa melakukannya, apapun yang kamu inginkan. Tuan Dou menghela napas. Lin Yu memberikan resep kepada perawat dan berkata, buatkan secangkir air gula melati untuk Tuan Dou setiap hari. Ini akan cepat sembuh. Tuan Dou, saya dengar Anda karena lamaran terakhir kali. Apakah kamu sangat marah? Lin Yu bertanya dengan prihatin. Ya, aku melihat tidak ada berita, jadi aku meminta seseorang untuk bertanya, dan aku menemukan bahwa Lu Xiaojin benar-benar melemparkan lamaran kita ke dalam penghancur dan menghancurkannya. Siapa yang kamu bicarakan? Ini keterlaluan. Itu keterlaluan, kata Tuan Dou dengan marah, napasnya tiba-tiba menjadi lebih cepat. Jangan khawatir, jika dia melakukan ini, tentu saja kita harus meminta penjelasan darinya. Lin Yu segera menghibur Tuan Dou dan merapikan dadanya untuknya. Saat mereka berbincang, wanita muda yang baru saja memperkenalkan Lin Yu masuk dan berkata kepada Tuan Dou, Tuan Dou, ada telepon dari Kementerian Kesehatan yang mengatakan bahwa mereka tidak sengaja membatalkan lamaran tersebut, tetapi bahwa staf di bawah melakukan kesalahan. Saya mengambilnya secara tidak sengaja. Itu tidak masuk akal. Tuan Dou menamparkan tempat tidur dengan keras, wajahnya memerah, dan dia berkata dengan marah, apakah? Menurut Anda saya berumur 3 tahun, anak tua. Tuan Dou, jangan marah, itu saja, Anda mencetak ulang proposalnya, dan saya akan pergi ke Kementerian Kesehatan lagi. Lin Yu berpikir sejenak dan berkata, apakah itu benar? Disetujui atau tidak, saya akan memintanya untuk memberikan jawaban yang jelas. Petik 2. Demi perkembangan pengobatan tradisional Tiongkok, dia pasti akan menelan amarahnya dan pergi ke Kementerian Kesehatan lagi. Bahkan jika saya setuju, tanda tangan itu hilang. Tuan Dou merasa hatinya berdarah ketika mengatakan ini. Apakah mudah untuk mengumpulkan tanda tangan dari begitu banyak guru dan pakar terkenal? Tidak masalah. Jika dia ingin memberikan persetujuan, dia akan memberikan persetujuan tanpa menandatangani. Jika dia tidak mau, tidak peduli berapa banyak orang yang menandatangani, itu tidak akan membantu. Xiao He, sia-sia kamu pergi. Tuan Dou menghela nafas dalam-dalam. Lin Yu menerima proposal tersebut dan bergegas ke Kementerian Kesehatan. Karena Tuan Dou telah menelepon sebelumnya, Sekretaris Lu Xiaojin menerima Lin Yu secara langsung. Dia sudah mengetahui tujuan kunjungan Lin Yu. Dia tersenyum dan berkata, Tuan He, berikan saja lamarannya kepada saya, dan saya akan meneruskannya ke kamu. Menteri Lu. Saya ingin menyerahkannya secara pribadi kepada Menteri Lu, dan ada beberapa patah kata yang ingin saya sampaikan kepadanya, kata Lin Yu dengan serius. Maaf, Tuan He, Menteri Lu memiliki beberapa dokumen yang sangat penting yang perlu ditinjau dan disetujui, dan saya tidak punya waktu saat ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Mungkin butuh 2 atau 3 jam.
Kalau begitu aku akan menunggu di sini. Lin Yu mengangguk, lalu berdiri di sisi aula. Tuan He, sebaiknya Anda memberi saya informasinya. Sekretaris itu membujuk. Tidak, saya harus menemui Menteri Lu hari ini. Lin Yu berkata dengan keras kepala, tolong beritahu saya. Ketika dia selesai dengan pekerjaannya, dia dapat meluangkan waktu untuk menemui saya. Hanya perlu beberapa menit. Menghela nafas tak berdaya, lalu berbalik, dia segera naik ke atas dan kembali ke kantor Lu Xiaojin. Lu Xiaojin sedang meninjau beberapa dokumen di ruangan itu. Saat ini, dia sedang berbaring di kursi sambil membaca buku, menunggu pertemuan. Menteri Lu, dia menolak untuk pergi dan bersikeras untuk menyerahkan dokumen itu kepada Anda. Sekretaris itu berkata tanpa daya. Menolak untuk pergi. Kalau begitu biarkan dia menunggu di luar. Lu Xiaojin berkata dengan dingin tanpa mengangkat kelopak matanya, bagaimana seorang anak laki-laki bisa mewakili dunia pengobatan Tiongkok. Dou Zongyong ada di sini, aku bahkan tidak tahu jual ini padanya wajahnya. Kalau begitu, bagaimana kalau menambahkan bangku padanya? Bangku jenis apa? Dia tidak suka menunggu. Kalau begitu biarkan dia berdiri dan menunggu, kata Lu Xiaojin ringan. Lin Yu berdiri dengan sabar di aula selama lebih dari 3 jam. Hari mulai gelap dan kakinya sakit karena berdiri. Melihat sudah hampir waktunya, dia segera menelepon sekretaris Lu Xiaojin, memanggilnya ke bawah, dan bertanya Menteri Lu sudah selesai. Maaf, Menteri Lu sedang rapat sekarang dan tidak punya waktu untuk menerima Anda. Sekretaris itu berkata dengan acuh tak acuh sesuai dengan keinginan Lu Xiaojin. Pergi ke pertemuan. Wajah Lin Yu menjadi gelap, dan kemarahan tiba-tiba muncul di hatinya. Dia mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu tidak bisa melihatku sebelum pertemuan? Bukankah kamu memberitahunya bahwa aku hanya perlu menundanya? Dia selama beberapa menit. Petik 2. Aku bilang, aku mengatakannya, tapi Menteri Lu terlalu sibuk. Sekretaris itu ragu-ragu dengan sedikit malu. Apakah Anda terlalu sibuk atau Anda sengaja menghindari saya? Lin Yu mencibir, oke, saya mengerti maksud Menteri Lu. Tolong bantu saya memberitahu dia bahwa pengobatan Tiongkok dapat meremajakan secara alami tanpa bantuannya, karena ini adalah nenek moyang Tiongkok. Kristalisasi kebijaksanaan dari 5.000 tahun. Juga, harap diingat bahwa dia juga seorang Tionghoa. Ketika Anda menjadi pejabat, jangan lupa nama keluarga leluhur Anda. Setelah mengatakan ini, Lin Yu berkata, hai. Merobek lamaran itu menjadi beberapa bagian, melemparkannya ke udara, dan berbalik. Hei, kenapa kamu bicara seperti itu? Sekretaris itu mengangkat kacamata di wajahnya, berkata dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, lalu memerintahkan staf kebersihan untuk datang dan membersihkan sisa-sisa kertas. Bagaimana kabarmu? Apakah Rong itu sudah pergi? Petik 2. Faktanya, sebagai kepala sistem kesehatan, dia memang teliti dalam pekerjaannya dan memiliki beberapa kemampuan. Melalui beberapa reformasi yang berani dalam pengobatan barat, komunitas medis Tiongkok telah membuat kemajuan besar pengobatan dan membenci pengobatan tradisional Tiongkok. Ayo pergi. Sekretaris itu berkata dengan cepat. Apakah Anda mengatakan sesuatu? Ya, dan itu mengerikan. Kata sekretaris itu dengan marah. Hah, katakan padaku. Lu Xiaojin berkata sambil mengerutkan kening. Sekretaris itu dengan marah menyampaikan kata-kata Lin Yu kepada Lu Xiaojin. Dia mengatakan bahwa pengobatan Tiongkok secara alami dapat meremajakan dirinya sendiri tanpa bantuanmu. Dia juga berkata, ingatlah bahwa kamu juga orang Tiongkok. Ketika kamu menjadi pejabat besar, jangan gunakan nama keluarga leluhurmu. Aku lupa semuanya. Direktur, jangan marah. Jika dia datang lagi di masa depan, saya akan mengusirnya. Sekretaris itu berkata dengan tergesa-gesa. Bagaimana dengan itu? Bukankah dia membuka klinik medis kecil? Besok biarkan Kapten Fu memimpin seseorang untuk memeriksa apakah dokumennya lengkap. Ya, bagaimana mungkin sekretaris itu tidak mengerti maksudnya dan langsung menyetujuinya? Tidak. Tanda seru. Aku akan pergi malam ini. Lu Xiaojin merasa seperti sedang marah, jadi dia mengubah kata-katanya dan berkata, pergi dan periksa aku semalaman. Aku ingin mempelajari isi pertemuan hari ini. Tolong tutup pintunya untukku dan jangan datang untuk menggangguku.
Lu Xiaojin mematikan telepon setelah mengatakan itu. Setelah sekretaris keluar, dia menelepon Kapten Fu sesuai instruksinya dan memintanya segera kembali ke biro, memanggil orang untuk memeriksa identitas Hui Sengtang, dan menyuruhnya memeriksa dengan cermat. Ketika Kapten Fu mendengar kata-kata, periksa baik-baik, dia menekankan dengan nada khusus. Dia segera mengerti apa yang dia maksud dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, saya mengerti. Ponselnya berdering lagi. Melihat bahwa itu adalah supervisornya, King Xian menelepon, dan dia buru-buru mengangkat panggilan itu. Hei, di mana Menteri Lu? Mengapa dia tidak bisa menghubunginya? Minta Menteri Lu untuk menjawab telepon. Guan King Xian di ujung telepon sangat bersemangat, dengan sedikit kepanikan di wajahnya nada. Menteri Lu sedang sibuk, jangan ganggu siapapun. Sekretaris itu berkata dengan jujur, jika Anda punya sesuatu. Petik 2. Istrinya dalam kondisi kritis, tolong segera alihkan telepon kepadanya. Guan King Xian memanggil dengan penuh semangat. Ah! Sekretaris itu gemetar ketakutan dan berlari kembali ke kantor tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia bergegas masuk tanpa repot-repot mengetuk pintu. Ada apa denganmu? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak menggangguku? Lu Xiaojin memarahi dengan marah. Menteri, ini buruk, sesuatu terjadi pada suamiku, Nyonya. Kata sekretaris itu sambil berlari dan menyerahkan telepon kepada Lu Xiaojin. Xiaojin, cepatlah. Haiping dalam kondisi kritis dan sedang diselamatkan. Kamu harus cepat datang. Suara di ujung telepon terdengar. Lu Xiaojin merasa seperti disambar petir, penglihatannya menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Menteri, sekretaris itu tiba-tiba panik dan dengan cepat melangkah maju untuk mendukung Lu Xiaojin. Cepat, panggil mobil. Lu Xiaojin berkata dengan cemas. Di luar ruang gawat darurat rumah sakit pertama Universitas Peking, Guan King Xian sedang berjalan mondar-mandir dengan tangan di belakang punggung. Dia juga baru saja tiba dari rumah. Dia menerima telepon dari pengasuh Lu Xiaojin dan bergegas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia benar-benar tidak dapat memahaminya. Setelah masa perawatan ini, retakan di pinggang Huang Haiping jelas telah membaik. Mengapa hal ini tiba-tiba menimbulkan masalah lagi? Mao Yian dan wakil presidensi juga menunggu di luar dengan wajah cemberut, mata mereka penuh kecemasan. Wakil presidensi bergumam dengan suara rendah, saat itu, saya menyuruh Dr. Xiao He untuk merawat saya, tetapi dia tidak mendengarkan. Ini ayo kita lakukan. Apakah kamu sudah selesai? Mungkinkah Xiao He Zi akan disembuhkan? Meskipun wakil presidensi tidak berbicara dengan keras, Guan King Xian tidak dapat membantu tapi berbalik dan berteriak dengan marah. Suasana hatinya sedang buruk, tetapi wakil presidensi masih di sini untuk menambah bahan bakar ke dalam api. Wakil presidensi meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Dia merasa sombong di dalam hatinya. Bagaimanapun, jika terjadi kesalahan, itu salahmu dan itu tidak ada hubungannya dengan rumah sakit kami. Bagaimana kabar kekasihku? Lu Xiaojin bergegas, wajahnya pucat dan sangat bersemangat. Ekspresi Guan King Xian berubah, dan dia bergegas ke depan untuk menyambutnya, berkata, kita sedang menyelamatkan. Bukankah, ini seharusnya tidak menjadi masalah besar? Haruskah? Lu Xiaojin tiba-tiba menjadi marah, merobek milik Guan King Xian kerahnya, dan berteriak berkata, bukankah kamu menjamin bahwa kamu dapat menyembuhkan istriku? Tetapi kamu akhirnya merawat istriku di ruang gawat darurat. Persetan. Begitu Lu Xiaojin selesai berbicara, dia meninju Guan King Xian wajah. Bab 257 memberimu kesempatan untuk menjilatku. Menteri Lu, jangan terlalu bersemangat. Setelah melihat ini, Mao Yian dan wakil presidensi segera datang dan menangkap Lu Xiaojin. Xiaojin, aku juga tidak mau. Guan King Xian menutupi wajahnya yang merah dan bengkak dan berkata dengan penuh kesedihan. Ia juga tahu bahwa dirinya salah, namun ia telah bekerja keras untuk mengobati Huang Haiping. Jenis obat, dosis, dan metode terapi fisik tidak berubah sama sekali. Aku tidak peduli, Guan King Xian, biar ku beritahu, jika sesuatu terjadi pada istriku, aku tidak akan pernah memudahkanmu.
Lu Xiaojin menunjuk ke arahnya dan berteriak dengan marah, dengan urat-urat muncul di dahinya saat ini, dia masih teman sekolah lama. Ya, sial. Guan Qingxian menundukkan kepalanya dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu jika sesuatu terjadi pada Huang Haiping, energi Lu Xiaojin pasti akan menghancurkan karirnya. Pada saat ini, pintu ruang gawat darurat tiba-tiba terbuka, dan Dr. Sun, seorang ahli bedah ortopedi kekar, dan beberapa asisten dokter lainnya keluar dengan cepat. Bagaimana kabar kekasihku? Sebelum Mao Yian dapat berbicara, Lu Xiaojin memimpin dan berkata dengan cemas. Menteri Lu, jangan khawatir. Kondisi Nyonya Huang sudah stabil. Kami akan memindahkannya ke unit perawatan intensif sekarang. Dr. Sun menelan ludahnya, merasa tidak nyaman. Dia sudah stabil sekarang, tetapi obat biusnya akan hilang setelahnya sementara. Setelah itu, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Di mana istriku? Biarkan aku melihatnya. Lu Xiaojin meregangkan lehernya dengan tidak sabar dan melihat ke ruang gawat darurat. Saat ini, perawat telah mendorong keluar Huang Haiping Zi, bahkan dalam keadaan koma, masih sedikit mengernyit, yang menunjukkan betapa sakitnya dia. Haiping. Lu Xiaojin bergegas dan meraih tangan istrinya, suaranya tercekat oleh isak tangis dan matanya berkaca-kaca. Keluarganya dan keluarga Huang Haiping adalah teman keluarga. Mereka sudah saling kenal sejak mereka masih anak-anak. Mereka adalah kekasih masa kecil dan memiliki hubungan yang sangat baik. Jadi sekarang dia melihat istrinya seperti ini, Lu Xiaojin merasa hatinya teriris sebuah pisau. Menteri Lu, biarkan Nyonya kembali ke bangsal untuk istirahat dulu. Mao Yian menghela nafas dan mengingatkan dengan suara rendah. Lu Xiaojin kemudian melepaskan tangan Huang Haiping, menenangkan diri, berbalik dan bertanya kepada Dr. Sun, ada apa dengan istriku? Dr. Sun ragu-ragu, lalu memasuki ruangan dan mengeluarkan film sinar X yang baru diambil dan menyerahkannya padanya. Lu Xiaojin berkata, situasinya sama seperti terakhir kali. Tulang belakang pinggang dan sakral retak, tapi kali ini retakan pada tulang belakang pinggang menjadi lebih besar. Petik 2. Nada suara Lu Xiaojin tiba-tiba terkejut, dan dia menahan amarahnya dan berkata, bukankah aku bilang kalau itu sudah sembuh ketika aku pergi ke rumah sakit umum daerah militer untuk syuting terakhir kali. Ini baru beberapa hari, bagaimana retakannya bisa menjadi lebih besar? Saya tidak tahu, bagaimanapun juga, Nyonya Huang belum dirawat di rumah sakit kami selama jangka waktu ini. Dr. Sun ragu-ragu, merasa sedih di dalam hatinya. Mendengar kata-katanya, Guan Qingxian di sampingnya menjadi marah dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam situasi ini sekarang? Lu Xiaojin melemparkan film itu ke tubuh Dr. Sun. Dr. Sun segera mengambil film itu di tanah dan berkata dengan panik, berdasarkan kondisi Nyonya Huang, mungkin perlu waktu 1 tahun untuk menjadi lumpuh, tapi sekarang jika tidak ada pengobatan yang efektif dalam waktu sebulan, tubuh bagian bawah mungkin secara permanen kelumpuhan seksual. Saya tidak bertanya apakah Anda lumpuh, saya bertanya kepada Anda apa yang harus dilakukan. Lu Xiaojin memotongnya dengan ekspresi ganas, seperti binatang buas yang terluka. Setiap kata yang diucapkan Dr. Sun seperti pisau yang menusuk jantungnya. Satu-satunya cara sekarang adalah melakukan operasi. Dr. Sun gemetar ketakutan dan menjawab dengan tergesa-gesa. Pembedahan tidak bisa dilakukan. Saraf dan pembuluh darah di pinggang terlalu rumit. Jika Anda tidak hati-hati, seseorang bisa mati. Keluar dari sini. Lu Xiaojin mendorong Guan Qingxian menjauh, lalu mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan suara dingin, saya ingin memindahkan istri saya ke rumah sakit. Anda harus mengirim istri saya ke rumah sakit umum daerah militer di ambulans segera. Setiap kali kondisi Huang Haiping semakin parah, dia datang ke rumah sakit pertama Universitas Beijing karena rumahnya dekat dari sini. Menteri Lu, hal yang sama berlaku untuk transfer. Sejujurnya, saya baru saja mengirimkan hasil filmnya kepada sutradara Pang, Direktur Departemen Ortopedi di Rumah Sakit Umum Daerah Militer, dan jawabannya sama dengan Xiao Sun. Mao Yian menghela nafas, dan dia tidak menyarankan operasi karena dia bilang lebih baik lumpuh daripada tidak bisa turun dari meja operasi.
Dia berjuang untuk mengatakan ini kepada atasan langsungnya. Kata-kata Direktur Pang memperjelas bahwa dia ingin Lu Xiaojin berhenti berobat, sehingga Huang Haiping setidaknya bisa diselamatkan. Ekspresi Lu Xiaojin menjadi kosong ketika dia mendengar ini, tubuhnya bergetar hebat karena kegembiraan, dan perasaan putus asa yang mendalam melonjak dari lubuk hatinya. Dia tahu bahwa Direktur Pang dari Rumah Sakit Umum Daerah Militer adalah salah satu ahli bedah ortopedi terkemuka di American Medical Association. Dia dikelilingi oleh rasa ketidakberdayaan dan kesedihan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu bagaimana jika dia adalah Menteri Kesehatan? Lalu bagaimana jika semua dokter di Tiongkok harus mematuhi perintahnya? Lagi pula, dia hanya bisa menyaksikan istrinya lumpuh di tempat tidur. Fakta yang sudah diketahui sebelumnya ini seringkali lebih menyakitkan daripada kecelakaan yang tidak terduga. Guan Qingxian, Mao Yian dan Dr. Sun juga menundukkan kepala, dengan wajah sedih. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka semua memiliki kemampuan yang terbatas dan tidak dapat membalikkan keadaan. Wakil presidensi di samping berbisik lagi, saya menyuruh Dr. Xiao He untuk mencobanya, tetapi dia tidak mendengarkan, Dalam hatinya, Lin Yu adalah eksistensi tingkat idola rangkaian teknik terapi pijat itu sudah membuatnya jatuh hati. Sebagai seorang penggemar, tentu saja ia ingin mengeluh tentang idolanya. Siapa? Ketika Lu Xiaojin mendengar ini, dia langsung tersadar dan bertanya kepada wakil presiden Si dengan cemberut. Xiao He, itu He Jiarong yang kamu temui terakhir kali. Wakil presiden Si berbisik, dia berkata pada saat itu bahwa dia bisa menyembuhkan Nyonya Huang, tapi kamu tidak mempercayainya. Dia bajingan, katanya. Mendengar bahwa itu adalah He Jiarong, dia langsung kecewa. Dia awalnya mengira pengobatan Tiongkok tidak ada gunanya, dan He Jiarong masih sangat muda, jadi dia tidak percaya bahwa He Jiarong memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Artinya, jika kita membiarkan dia merawatnya, Haiping mungkin tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Melihat Lu Xiaojin mengatakan ini, Guan Qingxian merasa berani dan berteriak kepada wakil presiden Si dengan marah. Oke, kamu tidak bisa menjadi lebih baik lagi. Lu Xiaojin memarahi Guan Qingxian dengan dingin, dan Guan Qingxian menciutkan lehernya dan segera mundur. Menteri Lu, saya tahu Anda tidak terlalu optimis terhadap pengobatan Tiongkok, tetapi sekarang setelah masalahnya menjadi seperti ini, saya pikir kita bisa mencoba pengobatan Tiongkok. Lagi pula, sakit punggung Ni Huang terakhir kali hilang dengan pijatan Tuan Dou. Mao Yian juga melangkah maju saat ini. Dia membujuk Lu Xiaojin. Walaupun kesannya terhadap pengobatan Tiongkok tidak begitu baik, pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain menjadi dokter yang masih hidup. Baiklah, kalau begitu saya akan pergi dan bertanya langsung kepada Tuan Dou. Lu Xiaojin hanya bisa menghela nafas. Menteri Lu, Tuan Dou sedang dalam masa pemulihan baru-baru ini, dan jika Anda bertanya kepada saya, lebih baik mengundang Tuan Dou daripada mengundang He Jiarong. Karena Tuan Dou secara pribadi mengakui bahwa dia tidak dapat menyembuhkan penyakit ini, tetapi He Jiarong berkata bahwa dia bisa. Mao Yian memikirkan apa yang terjadi hari itu, mengatakannya dari sudut pandang netral. Apakah ini benar? Lu Xiaojin hanya bisa mengerutkan keningnya, agak tidak percaya. Serius, Tuan Dou memintanya untuk merawat Nyonya Huang di tempat terakhir kali. Mao Yian berkata cepat. Baiklah, kalau begitu aku akan memberinya kesempatan. Panggil dia kemari. Lu Xiaojin meletakkan tangannya di belakang punggung dan memberi perintah, seolah-olah merupakan hadiah yang luar biasa membiarkan Lin Yu mentraktir istrinya. Ini, dia bukan dari rumah sakit kita, dan kita tidak memiliki informasi kontaknya, apalagi di mana dia tinggal. Mao Yian sedikit bingung. Saya tahu di mana klinik medisnya. Bagaimana kalau kita pergi ke klinik medis untuk menemukannya? Guan Qingxian buru-buru berkata kepada Lu Xiaojin. Dia telah mendengar bahwa Lin Yu memenangkan kantor pusat Qian Zitang dan mendirikan Balai Huiseng. Oke, aku akan memberinya kehormatan untuk mengunjunginya secara pribadi. Setelah Lu Xiaojin selesai berbicara, dia tidak membuang waktu lagi dan memanggil Guan Qingxian untuk bergegas ke aula kebangkitan. Saat ini, Lin Yu baru saja menyuruh pasien terakhir pergi.
Dia meregangkan tubuh dan berdiri untuk membantu Li Zenseng mengatur bahan obat di lemari. Bang bang bang. Tiba-tiba terdengar beberapa suara pintu mobil ditutup di luar, lalu 4 pria berseragam biru tua masuk, dengan tulisan, Biro Kesehatan, di ban lengan mereka. Sudah berapa lama klinik kesehatanmu buka? Kalau kamu punya sertifikatnya, kamu berani membukanya. Tunjukkan padaku dan biarkan aku melihatnya. Kata Kapten Fu dengan perut buncit dan tangan tergantung di ikat pinggang, membujuk. Ya bos, ini adalah izin usaha yang disetujui oleh Badan Perindustrian dan Komersial, dan ini adalah izin usaha farmasi yang disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Meskipun Li Zenseng merasa beberapa dari orang-orang ini memiliki niat buruk, dia tetap mengambilnya keluar semua dokumen. Ya, Kapten Fu melihat sertifikat itu, mengangguk, dan bertanya, apakah Anda seorang dokter? Di mana sertifikat kualifikasi medisnya? Saya, kata Lin Yu dan menyerahkan sertifikat kualifikasi medisnya kepada Kapten Fu, dan tidak bisa. Mau tak mau dia mengerutkan kening, mengapa orang-orang ini terlambat datang ke tokonya untuk memeriksanya? Mungkinkah Lu Xiaojin memanggilnya untuk membalas dendam padanya? Sertifikat kualifikasi medis Anda palsu. Begitu Kapten Fu selesai berbicara, dia tiba-tiba merobek sertifikat kualifikasi medis di tangannya. Kamu, Lin Yu sangat marah, matanya tiba-tiba menatap, dan tinjunya mengepal, tetapi karena identitas pihak lain, dia tidak bertindak gegabah. Apa? Tanda tanya, kamu ingin memukul pegawai negeri. Kapten Fu membusungkan dadanya ke arah Lin Yu tanpa basa-basi, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan arogan, ayo, pukul aku, pukul wajahku. Pada saat ini, di luar tiba-tiba terdengar teriakan marah, dan Lu Xiaojin serta Guan Qingxian perlahan berjalan masuk dari tangga. Siapa yang berani menyuruhku keluar? Kapten Fu berbalik dengan wajah marah dan melihat bahwa itu adalah Lu Xiaojin. Dia sangat ketakutan hingga dia hampir berlutut di tanah dan berkata dengan suara gemetar, Lu. Menteri Lu, Anda tidak mengizinkan saya. Keluar. Lu Xiaojin memelototinya dengan tajam. Keluar, keluar, ayo keluar. Kapten Fu mengangguk cepat, memanggil anak buahnya, dan berlari keluar sambil berguling dan merangkak. Menteri Lu, bagaimana Anda bisa menyanyikan ini? Lin Yu mencibir, biarkan mereka merobek sertifikat kualifikasi medis saya, dan kemudian datang ke sini untuk berpura-pura menjadi orang baik. Untukmu nanti, Zhang. Lu Xiaojin melirik sertifikat kualifikasi medis yang robek di tanah, nadanya tenang, lalu dia menegakkan tubuh dan berkata dengan bangga, saya datang ke sini kali ini untuk memberi Anda kesempatan menjilat saya. Petik 2. Bab 258 saya lebih suka dipatahkan daripada batu giok. Kesempatan untuk menjilatmu. Lin Yu tidak bisa menahan cibiran, dan berkata dengan tenang, Menteri Luda, saya, He Jiarong, tidak seburuk yang Anda kira. Saya pergi untuk meminta pertemuan ini sore, tapi kamu tidak melihatku. Maaf, aku juga sama sekarang. Aku juga tidak ingin melihatmu, silakan kembali. Petik 2. Sangat gila. Guan Qingxian tidak bisa menahan gemetar ketika mendengar ini. Anak ini terlalu bodoh. Apakah dia lupa pekerjaan apa yang dia pegang? Jika pekerja pertanian jangka panjang menantang tuan tanah, bukankah ini mencari kematian? Apa katamu? Ekspresi Lu Xiaojin juga tiba-tiba berubah. Dia tidak berani mengatakan apapun kepada orang lain, tetapi selama mereka memegang pekerjaan di Departemen Sanitasi, tidak ada yang perlu membungkuk dan membungkuk kepala ketika mereka melihatnya, menunjukkan rasa hormat. Belum lagi banyaknya pejabat dan dokter setempat yang meminta kerabatnya untuk mencari koneksi dan ingin menemuinya. Jadi tidak berlebihan jika dia menggunakan kata, lebih menyanjung. Tapi dia benar-benar tidak menyangka bocah muda ini begitu tangguh. Dengan kata lain, mereka tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Apa yang kamu katakan sungguh konyol. Bukankah kamu paling membenci pengobatan Tiongkok? Kenapa kamu masih datang memintaku untuk merawat kekasihmu? Bukankah kamu hanya menamparkan wajahmu sendiri? Tidakkah itu menyakitkan? Yu mencibir, sudah bisa menebaknya. Alasan kunjungannya adalah jika kondisi kekasihnya tidak memburuk, dia tidak akan pernah datang sendiri.
Terserah padaku apakah aku menganggap serius pengobatan Tiongkok atau tidak. Sekarang jika aku memintamu untuk mengobatinya, kamu harus mengobatinya. Lu Xiaojin berkata dengan dingin. Kalau begitu aku tidak ingin disembuhkan. Kesabaran Lin Yu akhirnya habis, dan dia membalas, aku. Sialan kamu. Tahukah kamu pekerjaan siapa yang kamu pegang? Lu Xiaojin tersipu dan berkata dengan marah. Apa yang saya pegang adalah pekerjaan yang diberikan oleh leluhur saya. Lin Yu berkata dengan nada suam-suam kuku. Semangkuk nasi nenek moyangmu. Lelucon. Biar ku beritahukan padamu, nenek moyangmu sudah lama meninggal. Sekarang akulah yang memiliki keputusan akhir. Jika aku membiarkanmu tidak punya makanan, kamu tidak akan punya makanan. Berkata dengan marah, sudah ku bilang, aku tidak akan memberimu kesempatan dan pergi menemui istriku dengan patuh. Kalau tidak, aku tidak akan mudah diajak bicara ketika kamu meminta bantuanku lagi. Meminta bantuanmu, silakan kembali. Wajah Lin Yu cemberut, sedingin es. Dia benar-benar memperlakukan dirinya sendiri sebagai hidangan. Lin Yu, belum lagi tidak mengandalkan keterampilan medis untuk mencari nafkah. Bahkan jika dia mengandalkan keterampilan medis untuk mencari nafkah, tidak mungkin dia merendahkan dirinya. Sebagai seorang dokter, Anda tidak hanya memiliki hati nurani untuk menyelamatkan dunia, tetapi juga memiliki integritas untuk lebih memilih mati daripada menyerah. Anda menganggap pengobatan tradisional Tiongkok saya sebagai sekam dan duri, mengapa saya harus mengobati Anda? Oke, He Jiarong, kamu tidak seperti saya, kan? Saya ingin kamu tidak pernah menjadi dokter. Lu Xiaojin menendang sertifikat kualifikasi medis yang robek dari tanah dan berkata dengan dingin, sejauh yang saya tahu, Anda berasal dari sekolah teknik dan tidak pernah mempelajari ilmu kedokteran apapun. Cara Anda memperoleh sertifikat kualifikasi medis benar-benar tidak normal. Mulai sekarang, atas nama Kementerian Kesehatan, saya akan mencabut hak Anda sebagai dokter. Mulai sekarang, saya akan mencabut hak Anda untuk menjadi dokter. Jika Anda berani merawat orang lagi, saya akan memanggil seseorang untuk segera menangkap Anda. Lin Yu merasa sedikit gugup ketika mendengar ini. Dia tidak melakukannya, berharap Lu Xiaojin akan mengirim seseorang untuk menyelidiki latar belakangnya. Memang, dengan identitas He Jiarong, dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi dokter. Dia memasang wajah cemberut dan menatap Lu Xiaojin dengan dingin, terdiam sesaat. Aku sedang menunggu hari ketika kamu datang untuk memohon padaku. Lu Xiaojin melihat ekspresi datar Lin Yu, dan tiba-tiba merasa bahagia. Kamu bajingan kecil, kamu berpura-pura di depanku, mencari kematian. Setelah mengatakan itu, dia memanggil Guan Qingxian untuk keluar. Itu salahmu sendiri. Kamu akan mati. Guan Qingxian juga menunjuk ke arah Lin Yu dan meludah ke tanah. Aku akan meniduri ibumu. Li Zhensheng berkata sambil mengambil kursi dan bergegas. Guan Qingxian sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan lari. Tuan, mereka sudah keterlaluan. Li Zhensheng berkata dengan marah. Lin Yu tidak berbicara, dia perlahan membungkuk dengan ekspresi kesepian dan mengambil sertifikat kualifikasi dokter yang robek itu sepotong demi sepotong dari tanah. Tuan, Li Zhensheng merasa sangat sedih ketika melihat pemandangan ini, dan berkata dengan tergesa-gesa, mari kita cari seseorang untuk melamar yang lain. Lin Yu tidak berbicara, mengambil semua bagian dari sertifikat kualifikasi dokter di tanah, dan melipatnya, membaliknya dan menaruhnya di kotak kecil di meja. Tidak ada gunanya meminta bantuan siapapun jika Anda menyinggung orang yang menutupi seluruh toilet. Sebaliknya, Anda merugikan orang lain. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan suara rendah, dia benar. Dia Jiarong, punya kualifikasi dan kualifikasi akademis. Tidak, dia memang tidak memenuhi syarat untuk praktik kedokteran. Apa yang harus kamu lakukan? Apakah kamu tidak akan menjadi dokter lagi? Hati Li Zhensheng bergetar, tetapi dia tahu itu profesi favorit Lin Yu dalam hidupnya adalah seorang dokter. Jika dia tidak diizinkan menjadi dokter, dia akan kehilangan separuh hidupnya. Lin Yu tersenyum sedih, berpura-pura bebas dan santai, hanya saja, jangan melakukannya dengan benar. Setelah menjadi dokter selama 1,5 tahun, rasanya seperti menjadi dokter selama 10 tahun.
Melelahkan sekali. Sudah waktunya untuk beristirahat. Petik 2. Tuan, Li Zenseng mengepalkan tangannya rat-rat. Melihat penampilan Lin Yu, dia merasa sangat tertekan. Bahkan pria tangguh seperti dia, yang terbuat dari baja, plastik, dan besi, tidak bisa menahan diri memiliki mata merah. Dia paling tahu perasaan batin Lin Yu. Ketika dia meninggalkan kamp militer, dia tertusuk oleh ribuan anak panah, seolah-olah jiwanya telah diambil, dan dia bahkan merasa seluruh hidupnya menjadi suram dalam sekejap. Tidak masalah Pak, mereka menghancurkan sertifikat kualifikasi medis Anda, tapi kami masih bisa menjual obat-obatan. Jika Anda mengembangkan beberapa obat khusus lagi, Anda masih bisa menyelamatkan orang dan mengobati penyakit. Li Zenseng tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan kegembiraan. Meskipun Lin Yu tidak bisa lagi melakukan praktik pengobatan, mereka dapat mengubah tempat ini menjadi toko obat Tiongkok. Bagaimanapun, izin usaha dan izin pengelolaan bahan obat masih ada. Jangan khawatir, mereka tidak akan membiarkan kita melanjutkan. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan lembut, seperti kata pepatah, kesehatan, makanan dan obat-obatan tidak memisahkan keluarga. Kalau tidak salah, orang-orang dari Badan Makanan dan Obat-obatan tidak memisahkan keluarga. Administrasi akan datang besok. Petik 2. LV Xiaojin adalah Direktur Biro Kesehatan yang bermartabat, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan pasti akan mengkhianatinya. Saudara Li, setelah tutup besok, pergilah ke Yuxuan untuk membantu. Cabang yang dia cari seharusnya hampir dihias. Lin Yu melihat ke kejauhan dengan sedih dan berkata perlahan. Oke, Li Zenseng mengangguk, menundukkan kepalanya dengan ekspresi sedih. Dia merasa sangat tidak senang. Dia tidak menyangka klinik medis ini akan ditutup kurang dari sebulan setelah dibuka. Meski toko sebesar Qianzitang membuat onar, merek Huizhengtang tidak terguncang sama sekali. Tak disangka, dengan kata-kata sederhana Lu Xiaojin, merek Huizhengtang langsung runtuh, lama sekali. Oke. Setelah pulang ke rumah pada malam hari, Lin Yu duduk di sofa dan menonton TV. Matanya kosong dan dia sama sekali tidak memperhatikan apa yang sedang diputar di TV. Jam berapa sekarang? Ayo mandi dan tidur. Jiang Yan mendesak Lin Yu sambil menepuk wajahnya. Kamu tidur dulu, Kakak Yan. Aku akan tidur setelah menonton episode ini. Lin Yu memaksakan senyum, berusaha keras untuk tidak membiarkan Jiang Yan melihat sesuatu yang aneh tentangnya. Kalau begitu cepatlah. Setelah Jiang Yan mengatakan itu, dia berbalik dan masuk ke dalam rumah untuk tidur. Lin Yu duduk di sofa sepanjang malam dan menonton TV sepanjang malam. Saat fajar, dia berpakaian dan pergi ke Aula Huizheng. Setelah Aula Huizheng dibuka, Lin Yu dengan hati-hati membersihkan bagian dalam dan luar toko, mencuci beberapa handuk, dan dengan hati-hati menyeka meja, lemari obat, dan meja diagnosis sampai semuanya cerah. Kemudian dia memindahkan kursi dan duduk di tengah aula-aula kebangkitan, duduk tegak dan megah. Ini mungkin hari terakhirnya di Huizhengtang di Beijing, dan dia harus menjalankan tugas terakhirnya. Namun sebelum pasien datang untuk mengambil obat, petugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan datang terlebih dahulu. Halo, apakah Anda seorang dokter di pusat kesehatan ini? Kami ingin memeriksa izin usaha bahan obat pusat kesehatan Anda. Petik 2. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tanpa diduga, sekelompok orang ini datang dengan sangat aktif. Dia tidak menolak, dia mengeluarkan izin usaha bahan obat dan menyerahkannya kepada mereka. Maaf, ada yang salah dengan ide Anda. Kami harus mengambilnya kembali. Kemudian Anda dapat membawa informasi tersebut ke biro untuk mengajukan permohonan. Pemimpin itu melihat sekilas dan memasukkan ide tersebut ke dalam tasnya. Omong kosong. Kenapa ada yang salah dengan dokumen kita? Li Zhen bertanya dengan marah. Apakah Anda di sini untuk mendapatkan obat? Apakah Anda memiliki sertifikat kualifikasi? Apakah Anda lulus ujian kualifikasi farmasi? Pemimpin itu mengerutkan kening dan bertanya satu demi satu. Jelas sudah siap. Kamu tidak perlu bertanya. Ambil saja ID-nya. Toko kita sudah tidak buka lagi. Lin Yu berdiri dan berkata kepadanya. Tuan, Li Zenseng tiba-tiba menjadi cemas. Lin Yu melambaikan tangannya ke arahnya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu berjuang lagi.
Kami juga menangani masalah sesuai dengan hukum. Saya harap Anda mengerti. Anda bisa pergi ke biro untuk menanganinya nanti. Kata pemimpin itu kepada Lin Yu, lalu berbalik dan pergi. Oke, Lin Yu menarik napas panjang dan berkata dengan tubuh gemetar, Saudara Li, saya telah membayar semua yang perlu dibayar. Kita bisa menutup pintunya. Li Zenseng juga menghela nafas dengan paksa, dan hidungnya tidak bisa. Mau tak mau dia merasa pegal. Lalu dia mengeluarkan kunci, mengunci pintu kaca temperet, lalu menurunkan penutup pintu yang bisa diputar. Lin Yu berdiri di depan toko, melipat tangannya, menatap 3 kata, Hui Seng Tang, di atas toko tanpa berkedip, dengan ekspresi keengganan di wajahnya, seolah sedang melihat anak kesayangannya. Hati saya terasa sangat sedih untuk sesaat. Saya ingin menyebarkan berita, Hui Seng Tang, ke seluruh Tiongkok dengan membangun pijakan di ibu kota. Tanpa diduga, semuanya berakhir bahkan sebelum dimulai. Daun-daun mati di dahan tertiup angin dingin dan dikirim ke langit, dan kesejukan menjadi lebih kuat. Tuan, angin sudah bertiup kencang. Kembalilah. Li Zenseng dengan lembut mengenakan mantel Lin Yu padanya. Kembali. Lin Yu akhirnya mengalihkan pandangan enggannya dan berjalan perlahan kembali bersama Li Zenseng. Ding ding ding. Pada saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Itu adalah nomor yang tidak dikenalnya. Halo, apakah ini Mayor He Jiarong He? Suara seorang pria energi terdengar dari ujung telepon yang lain. Oh, Anda, melapor kepada Mayor He, saya kapten yang menemani Direktur Lu menemui Anda untuk membahas kerja sama hari itu, Chen Jun. Pria itu segera berubah menjadi nada serius, Mayor, menurut atas instruksi Direktur Lu, saya telah mengidentifikasi beberapa pabrik farmasi. Bisakah Anda punya waktu untuk pergi dan melihatnya besok? Petik 2. Tidak masalah, lusa saja. Lin Yu mengangguk dan setuju, suaranya sedikit serak karena rasa cemasnya. Mayor He, kenapa nada suaramu tidak tepat? Apa yang terjadi? Chen Jun bertanya buru-buru. Bab 259 Istri Sejati. Oh, tidak apa-apa. Aku tidak bisa tidur nyenyak tadi malam. Lin Yu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, aku akan menjemputmu lusa. Aku akan mengirimkan fotonya dulu. Chen Jun menutup telepon dan mengirimkan foto itu ke Lin Yu. Tuan, jika Anda ingin saya mengatakan tidak, tolong bicara dengan Direktur Lu dan biarkan dia menangani ini, Menteri Lu. Berkata dengan marah untuk mengatakan apapun. Menteri Lu melakukan masturbasi, tapi setidaknya itu sangat mengejutkannya. Faktanya, Lu Xiaojin tidak tahu tentang kerjasama Lin Yu dengan militer. Bagaimanapun, itu terjadi belum lama ini, dan militer sengaja tidak menonjolkan diri dan tidak ingin dunia luar mengetahuinya. Adapun identitas intelijen militer Lin Yu, itu adalah rahasia nasional. Dengan level Lu Xiaojin, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Oleh karena itu, bahkan setelah dia menemukan seseorang untuk menyelidikinya, pemahamannya tentang Lin Yu masih sangat sepihak, hanya mengetahui bahwa Lin Yu adalah seorang pengusaha kecil di Qinghai. Seorang dokter terkenal dan pengusaha yang cukup sukses, itu saja. Jadi dia tidak khawatir ketika dia menyerang Lin Yu. Meskipun dia tidak bisa memberi sanksi pada bisnis Lin Yu, dia pasti bisa memberi sanksi pada praktik medis Lin Yu. Saat ini, dia sedang memeriksa dokumen di kantor. Sekretarisnya mengetuk pintu dan masuk, berkata, Menteri Lu, Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menyita izin usaha bahan obat Hui Seng Tang. Petik 2. Xiaojin menghentikan pena di tangannya, dia bertanya dengan penuh minat. Saya menutup pintu dan pulang. Sekretaris itu melaporkan dengan jujur, dan ini berbeda dari yang Anda harapkan. Ketika Badan Pengawas Obat dan Makanan pergi untuk meminta sertifikat, He Jiarong tidak menolak sama sekali. Dia mengambil inisiatif untuk menyerahkan sertifikat dan berkata dia tidak akan membuka klinik medis. Apa? Tanda tanya petik 2. Lu Xiaojin meletakkan pena di atas meja dan berdiri. Ada yang tidak beres, alur ceritanya salah. Bukankah seharusnya He Jiarong yang melawan dan kemudian mendatanginya untuk memohon belas kasihan? He Jiarong ini terlalu tidak biasa. Lalu apakah dia mengatakan sesuatu? Lu Xiaojin menjadi sedikit gugup saat melihat Lin Yu begitu bebas dan santai. Tidak,
Orang-orang dari Badan Pengawas Obat dan Makanan mengatakan bahwa He Jiarong sangat tenang dan sepertinya sudah menduga mereka akan pergi. Seperti biasa, beberapa klinik medis kecil dan klinik telah ditutup, dan mereka selalu berisiko meninggal. Mereka datang ke Biro Kesehatan untuk memasang spanduk atau menangis di depan pintu. Ekspresi wajah Lu Xiaojin suram, lalu dia duduk di kursi, tiba-tiba merasa bingung. Dia awalnya mengira pedangnya akan mencapai efek memotong emas dan batu giok, tapi sekarang rasanya seperti dia memotong kapas yang berterbangan, tanpa ada tempat untuk mengerahkan kekuatannya. He Jiarong ini tidak terlalu peduli dengan karir yang dicintainya. Menteri Lu, pertemuan berikutnya. Bantu saya mengubah waktu. Lu Xiaojin tiba-tiba berdiri, mengenakan pakaiannya dan bergegas keluar kantor, bergegas ke rumah sakit pertama Universitas Beijing. Tolong aku, sakit, tolong aku. Pada saat ini, Huang Haiping, yang berada di ranjang rumah sakit, tampak pucat kesakitan, memegangi spray erat-erat, persendiannya memutih. Din Mao, beri saya suntikan morfin lagi. Guan Qingxian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil melihat tatapan menyakitkan Huang Haiping. Dokter, Guan, kami tidak bisa menerima suntikan lagi. Saya sudah mendapat beberapa suntikan sejak tadi malam. Mau. Yian menyeka keringat di kepalanya dan sangat gugup dipindahkan ke rumah sakit lain tadi malam. Kenapa dia tidak dipindahkan? Haiping, Haiping, jangan takut, aku datang, aku datang. Saat ini, Lu Xiaojin bergegas masuk dari pintu dan meraih tangan Huang Haiping. Xiaojin, aku mohon, biarkan aku mati. Huang Haiping memohon. Haiping, kamu akan menjadi lebih baik. Kamu pasti akan menjadi lebih baik. Setelah berbicara, Lu Xiaojin segera berdiri dan berteriak kepada Mao Yiyan, cepat, telepon Tuan Dou dan lihat apakah dia bisa melakukan sesuatu. Tetapi Tuan Dou mengatakan bahwa dia sakit dan tidak bisa datang. Mao Yiyan tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Faktanya, setelah mendengar bahwa dia sedang merawat Nyonya Lu Xiaojin, Tuan Dou menjelaskannya dengan jelas, bahwa kematiannya tidak ada hubungannya dengan dia. Xiaojin, saya kenal seorang dokter terkenal, Dr. Wan Siling Wan Sen dari Balai Qianxi. Jika tidak, tolong undang dia. Tanda seru petik 2. Guan Qingxian buru-buru merekomendasikan, dia mungkin bisa melakukan sesuatu. Menelepon. Lu Xiaojin berkata dengan tidak sabar. Setengah jam kemudian, Wan Siling dilarikan ke rumah sakit. Setelah memijat Huang Haiping, rasa sakit Huang Haiping benar-benar hilang. Wan Siling, terima kasih banyak. Hanya dokter sepertimu yang pantas disebut dokter pengobatan Tiongkok. Lu Xiaojin melihat penyakit istri Wan Siling sembuh setelah beberapa kali dorongan dengan tangannya setelah dirawat oleh Lin. Setelah Yu dan Dou Lao menolak, kedatangan Wan Siling menjadi sangat berharga baginya. Menteri Lu serius. Tidak peduli seberapa kuat dokter ajaib itu, dia tetaplah bawahanmu. Kata Wan Siling sambil tersenyum, tetapi juga karena dia sangat pandai menyanjung orang lain. Lu Xiaojin sangat senang ketika mendengar ini. Dibandingkan dengan Dou Zongyong dan He Jiarong, Wan Siling ini memang lebih tercerahkan. Dokter Wan Sen, menurut Anda apakah penyakit Nyonya Huang bisa disembuhkan? Guan Qingxian bertanya ragu-ragu. Ini, Wan Siling ragu-ragu sejenak, dan ketika dia melihat ekspresi penuh harap di mata Lu Xiaojin, dia segera mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa saya dapat menyembuhkan Nyonya Huang 100%, saya masih 60% yakin. Faktanya, dia bahkan tidak 30% yakin, tetapi untuk menyenangkan Lu Xiaojin, dia memutuskan untuk mencobanya. Selama dia mengoperasinya dengan hati-hati, bahkan jika perawatannya tidak baik, itu akan terjadi, jangan pernah terlalu serius. Apakah kamu serius? Oh, kemakmuran pengobatan tradisional Tiongkok di masa depan sepenuhnya bergantung pada kamu. Lu Xiaojin dengan bersemangat memegang tangan Wan Siling, selama kamu dapat menyembuhkan istriku, aku, Kementerian Kesehatan, pasti akan melakukannya, mendukung Anda untuk menjadi orang nomor 1 di bidang pengobatan Tiongkok. Oh, Menteri Lu, saya tidak berani. Meskipun Wan Siling mengatakan ini, dia sudah tersenyum lebar. Hebat,
dia akhirnya memanjat pohon tinggi Lu Xiaojin. Mulai sekarang, semua omong kosong Dou Zongyong dan Su Runlian harus menyingkir. Dr. Wan Shen, Anda benar-benar pantas mendapatkan reputasi Anda. Anda jauh lebih baik daripada He Jiarong yang tidak memiliki rambut. Saya seharusnya tidak mengundangnya tadi malam. Lihat betapa arogannya anak itu. Guan Qingxian memikirkan kemarin Yu tampak masih marah di dalam hatinya. He Jiarong. Tapi He Jiarong yang merampok He Qianzitang. Ekspresi Wan Siling langsung berubah saat mendengar ini. Ya, Wan Lao, itu dia. Guan Qingxian mengangguk. Menteri Lu, Anda harus membuat keputusan untuk saya. Wan Siling menangis ketika mendengar ini, dan berkata dengan gemetar, orang ini menggunakan konspirasi dan tipu daya untuk menipu tokoh saya. Dia benar-benar tidak tahu malu. Saya ingin datang sekarang saya masih diliputi kesedihan dan kemarahan. Wan Lao, jangan khawatir, Menteri Lu pasti akan membuatkan keputusan untukmu. Guan Qingxian dengan cepat mendukungnya. Dr. Wan Shen, sejujurnya, klinik medisnya telah disegel, dan sertifikat kualifikasi medisnya juga telah saya sobek. Anak ini tidak akan pernah bisa menjadi dokter seumur hidupnya. Lega, dia berkata, bagaimanapun, sekarang Wan Siling dapat menyembuhkan istrinya, dia tidak lagi membutuhkan Lin Yu. Benarkah, Menteri Lu benar-benar membuat keputusan untuk rakyat dan sangat jujur? Wan Siling berhenti menangis ketika mendengar ini dan dengan cepat menyanjungnya. Karena Hui Sengtang telah ditutup, mari kita beli kembali klinik medis. Jangan khawatir, Dr. Wan Shen, saya tidak akan pernah membiarkan orang ini pergi kecuali dia berhenti melakukan bisnis sanitasi. Mata Lu Xiaojin meledak dengan kebencian. Selama Lin Yu membiarkan dia menemukan petunjuk lagi, dia pasti akan melakukannya Lin Yu sampai mati. Karena klinik medis tutup, Lin Yu menyempatkan diri mengunjungi cabang Rongqing Beauty dan Heji Feng Yuan Xiang. Penjualan krim tubuh dan masker wajah Rongqing Beauty sangat mengesankan, dan cabang Heji juga hampir didekorasi, dan beberapa toko juga sedang direnovasi. Meskipun kedua tempat ini adalah miliknya, dengan Suekin dan Shen Yuxuan di sini, dia tidak bisa terlibat. Paling-paling, dia hanya bisa bertanya dan memahami situasinya. Langsung pulang. Setelah rumah sakit tutup, hatinya selalu terasa hampa, seolah kehilangan sesuatu. Setelah makan malam, dia merasa sangat mengantuk. Dia bangun, menggosok gigi dan pergi ke kamar tidur. Babi, kamu pergi tidur setelah makan. Jiang Yan berkata dengan marah, pergi ke supermarket untuk membelikanku sesuatu besok sore. Aku akan mengirimimu ponsel. Oke, tertidur. Dia tidak tidur sepanjang malam tadi malam dan dia sangat kelelahan. Keesokan harinya, dia tidur sampai tengah hari sebelum bangun. Setelah makan, dia pergi ke supermarket untuk membeli sejumlah kebutuhan sehari-hari sesuai dengan daftar rincin yang dikirimkan Jiang Yan kepadanya. Saat dia kembali, keadaan sudah gelap gulita. Tidak ada lampu yang menyala di ruang tamu. Meja makan ditutupi taplak meja berwarna merah dan emas dan beberapa tempat lilin diletakkan, memancarkan cahaya kuning redup. Piring ditempatkan di dua bagian meja. Steak matang, peralatan makan, dan anggur merah. Pembicara di rak buku memainkan Dream Wedding, klasik karya Richard Clayderman, yang merdu dan gerah. Lin Yu terkejut ketika dia melihat pemandangan ini. Dia melirik ke kamar dan tidak melihat siapapun, jadi dia bertanya dengan ragu-ragu, Saudari Yan, apakah itu kamu? Melihat tidak ada yang menjawab, Lin Yu tiba-tiba menjadi waspada dan berkata dengan suara yang dalam. Berkata, siapa? Cepat keluar, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Siapa lagi selain aku yang bisa melayanimu? Berjalan keluar dapur, hitam dan putih. Rambut panjangnya tergerai mulus di bahunya, dia anggun secara intelektual, dan riasannya yang indah sangat indah di bawah cahaya lilin kuning redup. Bah! Lin Yu memandang Jiang Yan, yang terkejut. Kebutuhan sehari-hari di tangannya tiba-tiba jatuh ke tanah, dan dia tergagap, Saudari Yan, kamu, ada apa denganmu? Hari ini kan, Jiang Yan mengangkat kue kecil yang dia buat sendiri dan berkata dengan lembut. Apakah ini hari ulang tahunmu? Lin Yu berkata dengan terkejut. Idiot, ini hari ulang tahunmu,
kamu bahkan lupa hari ulang tahunmu sendiri. Jiang Yan memutar matanya dan meletakkan kuenya di atas meja. Ini hari ulang tahunku. Lin Yu terkejut, dan buru-buru mengangguk, ya, ini hari ulang tahunku. Dia tidak mengingat ulang tahun He Jiarong dengan jelas ulang tahun. Tidak banyak. Karena ibu mertua tua merasa tidak pantas jika ulang tahun anak muda diadakan terlalu megah, setiap tahun dia dan Jiang Yan hanya memasak beberapa sayuran dan membeli kue untuk ulang tahun mereka. Mereka melakukan hal yang sama tahun lalu, sehingga dia tidak terlalu terkesan. Cepat, cuci tanganmu. Jiang Yan memanggilnya, dan dia sadar dan bergegas ke kamar mandi untuk mencuci tangannya. Saudara Li memberitahuku tentang pusat medis. Apapun pilihan yang kamu buat, aku akan selalu mendukungmu. Jiang Yan mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan lembut, dengan kesusahan yang tak terlukiskan di matanya. Sebenarnya, lebih baik tidak menjadi dokter. Aku merasa jauh lebih rileks di pundakku, kata Lin Yu sambil tersenyum, yang pastinya sedikit masam. Sambil makan, Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Jiang Yan. Apa yang kamu lihat? Apakah steaknya tidak enak? Jiang Yan berkata dengan suara dingin. Jika bajingan ini berani mengatakan itu tidak enak, dia akan membunuhnya. Untuk makanan ini, dia secara khusus meminta izin dan mengirimnya keluar. Aku sibuk sepanjang sore sendirian. Enak, tapi tidak selesat punyamu. Ternyata keindahannya enak banget, kata Lin Yu sambil tersenyum. Aku tidak bisa menghentikan mulutmu bahkan jika aku makan. Jiang Yan memutar matanya ke arahnya, tapi hatinya dipenuhi dengan rasa manis. Faktanya, betapapun dingin atau cantiknya seorang wanita, dia juga menyukai kata-kata manis, tapi kata-kata itu harus diucapkan oleh orang yang ada di hatinya agar mematikan. Menarilah denganku. Melihat makannya hampir selesai, Jiang Yan menyetel musik dansa dan meminta Lin Yu untuk bangun dan menari. Tidak akan. Lin Yu menggelengkan kepalanya. Aku akan mengajarimu. Jiang Yan mengedipkan mata padanya dengan percaya diri. Dia telah memenangkan kejuaraan kompetisi menari ketika dia masih kecil. Lin Yu tidak punya pilihan selain bangun dan berdansa dengan Jiang Yan. Awalnya, dia selalu menginjak kaki Jiang Yan dan dicubit beberapa kali oleh Jiang Yan. Saudari Yan, terima kasih. Kata Lin Yu lembut. Ini adalah ulang tahun terhangat yang pernah dia alami, baik sebagai Lin Yu atau He Jiarong. Jiang Yan mengangkat kepalanya, menatapnya dengan dua mata berair, dan berkata dengan penuh kasih sayang, Jiarong, apakah kamu ingin aku menjadi istrimu dan tinggal bersamamu selamanya? Petik 2. Bukankah kamu istriku sekarang? Yu tersenyum, sedikit bingung. Aku ingin menjadi istrimu yang sebenarnya. Bulu mata Jiang Yan sedikit bergetar, dia mengangkat tumitnya, dan bibir merah cerahnya langsung menyentuh bibir Lin Yu. Bab 260 Semua masa depan dengan partisipasi Anda. Tubuh Lin Yu tiba-tiba bergetar. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti kata-kata Jiang Yan? Pernikahannya dengan Jiang Yan selalu hanya sebatas nama saja. Sebelum festival pertengahan musim gugur, keduanya baru saja merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga, dan kini mereka telah memasuki tahun keempat pernikahan mereka. Setiap kali dia ingin mengambil langkah lebih dekat, Jiang Yan secara tidak sadar akan menolak, seolah-olah dia belum siap secara mental. Namun hari ini, Jiang Yan justru berinisiatif mengungkapkan perasaannya kepadanya. Dia bersedia menjadi wanitanya, bersedia menjadi istri aslinya. Merasakan kehangatan dan manisnya di antara bibir dan giginya, darah Lin Yu tersulut dalam sekejap, dan cinta dari lubuk hatinya tiba-tiba mengelilinginya dengan erat. Dia menanggapi Jiang Yan dengan penuh semangat, memeluknya erat-erat, dan menyelipkan tangannya ke tubuh Jiang Yan dengan sembarangan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Jiang Yan tidak menghentikannya. Jiarong, masuklah. Hati Lin Yu terkejut saat mendengar nafas berat Jiang Yan, dan suasana hatinya yang tinggi tiba-tiba turun kembali. Dia meraih bahu Jiang Yan dan memisahkannya darinya. Dia merasakan emosi campur aduk di dalam hatinya. Setelah lama menyeduh, dia berkata dengan lembut, Saudari Yan, jika aku tidak. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Jiang Yan mendatanginya lagi. Ciuman di bibir memotong sisa kata-katanya. Jiang Yan dengan lembut menyentuh wajahnya,
menatapnya dengan mata lembut, dan berkata dengan lembut, "Kamu adalah Jiarong, Jiarong di depanku, dan orang yang sangat kucintai di hatiku. Kamu begitu nyata, di depanku. Aku sangat mencintaimu, itu sudah cukup." Dia wanita yang cerdas, bagaimana mungkin dia tidak melihat kelainan pada He Jiarong? Bagaimana mungkin dia tidak terkejut mengapa He Jiarong mengenalimu tanpa alasan? Qin Siulan menjadi dia ibu baptis, mengapa matanya penuh kelembutan setiap kali dia melihat orang asing Ye Qingmei, dan mengapa dia merasa sedih setiap kali semua orang menyebut Lin Yu. Dia tahu pasti ada alasan mengapa dia tidak bisa memahaminya. Tapi dia tidak ingin mengetahui semua ini, atau dia tidak berani mengetahui semua ini. Dia takut semuanya akan terungkap, dan He Jiarong di depannya bukan lagi miliknya. Faktanya, tidak peduli siapa dia, selama dia bisa selalu mencintainya dan berada di sisinya, itu sudah cukup. Lin Yu menatapnya dengan heran, seolah dia membaca sesuatu di mata Jiang Yan. Ya, apa bedanya siapa dia? Lin Yu dan He Jiarong hanyalah nama sandi. Selama Jiang Yan mencintai orang di depannya, itu sudah cukup. Apakah kamu bersedia membiarkan aku menjadi wanitamu? Jiang Yan mengepalkan tangannya erat-erat, dengan sedikit rasa gugup di alisnya. Kamu selalu menjadi wanitaku, selamanya. Lin Yu membungkuk dan mencium sisi wajahnya, menggendong pinggangnya, dan memasuki kamar tidur. Pembicara di rak buku tiba-tiba beralih ke Concerto of Love, karya Richard Clayderman, elegan, melekat, dan penuh kasih sayang, terkadang penuh gairah, terkadang lambat, seperti Lin Yu dan Jiang Yan di ruangan itu. Lin Yu, yang baru mengenal kehidupan, pasti merasa sedikit gugup dan bersemangat. Menyentuh kulit Jiang Yan yang putih dan halus seperti menyentuh vas porselen yang berharga dan indah, dengan sangat hati-hati dan lembut. Ketika kegembiraan itu berlalu, tubuhnya gemetar, pikirannya menjadi kosong sesaat, dan perasaan indah yang tak terlukiskan datang, dan dia tiba-tiba mencapai puncak kebahagiaan. Kemudian dia melemparkan dirinya ke arah Jiang Yan dengan nafas berat, dan merasakan kepuasan yang luar biasa dari lubuk hatinya. Jiang Yan menghela napas panjang, rona merah di wajahnya mereda, dan memeluknya dengan lembut. Dia akhirnya merasa nyaman. Apa yang kamu pikirkan? Jari ramping Jiang Yan yang dicat dengan cat kuku merah muda-muda membelai punggung Lin Yu dan berkata dengan lembut. Pikirkan tentang masa depan. Lin Yu terkekeh pelan, semua masa depan dengan partisipasimu. Menurutku sama sepertimu. Senyuman cerah muncul di wajah Jiang Yan, seperti bunga musim semi yang bermekaran sangat bahagia juga pertama kalinya dia tersenyum begitu bahagia. Jiang Yan mengambil cuti keesokan harinya karena dia terlalu lelah dari semua kerja keras tadi malam. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa tubuh Lin Yu yang tampak kurus bisa mengandung energi penuh. Lin Yu bangun, mandi, berpakaian, dan turun. Mayor He. Chen Jun memberi hormat, dan segera berlari ke mobil dan membukakan pintu untuk Lin Yu. Kamu terlalu sopan, aku bisa melakukannya sendiri. Lin Yu tersenyum. Seharusnya begitu. Chen Jun menunggu Lin Yu masuk ke dalam mobil sebelum dia masuk ke dalam mobil. Beberapa pabrik farmasi yang ditemukan Chen Jun berskala relatif besar dan peralatannya relatif baru, jelas merupakan pabrik farmasi yang baru dibangun, dan semuanya merupakan cabang dari perusahaan farmasi besar, sehingga terjamin dalam segala aspek. Lagi pula, membangun pabrik sendiri terlalu memakan waktu, sehingga Departemen Perlengkapan Militer memutuskan untuk langsung mengakuisisi pabrik farmasi yang sudah ada sehingga salep perangsang otot yang ditemukan oleh Lin Yu dapat diproduksi sesegera mungkin. Begitu mereka mendengar bahwa militer ingin memperolehnya, semua perusahaan farmasi besar mulai menjualnya secara aktif, dan harga yang mereka tawarkan sangat rendah. Meskipun mereka langsung menderita kerugian, menjualnya kepada militer akan memberi mereka muka, dan masuk dalam jangka panjang, ini akan jauh lebih hemat biaya. Oleh karena itu, tidak peduli pabrik farmasi besar mana yang dikunjungi Lin Yu, direktur akan menerimanya secara pribadi. Dia terus menjelaskan kepadanya keuntungan dari pabrik farmasinya, dan dia ingin segera menyerahkan pabrik farmasi itu ke tangan Lin Yu. Kapten Chen, apakah pabrik ini terlalu besar? Lin Yu tampak ketakutan. Apakah Anda harus memilih pabrik farmasi dengan area seluas itu? Itu tidak besar. Direktur Lu berkata,
jika menurutmu itu terlalu kecil, kita bisa mencari sesuatu yang lebih besar. Ada begitu banyak proyek penting saat ini sehingga militer menganggapnya sangat penting dan bersedia mengeluarkan lebih banyak uang untuk proyek tersebut. Tidak, timbangan ini sudah cukup. Lin Yu dengan cepat melambaikan tangannya, dan akhirnya memilih pabrik farmasi dengan peralatan terbaru dan transportasi paling nyaman. Karena Chen Jun sudah menyapanya, direktur pabrik menandatangani perjanjian transfer dengan Lin Yu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tuan He, setelah departemen terkait menyelesaikan prosedurnya, nama pabrik farmasi ini akan secara resmi diubah menjadi nama Anda. Chen Jun berkata, saya akan mengirim Anda kembali dulu ke depan dan melakukan beberapa pekerjaan, aku akan melihat ke dalam pabrik. Lin Yu memberi isyarat padanya untuk pergi dulu. Oke, kalau begitu tolong perhatikan keselamatanmu. Chen Jun tidak memaksa dan berbalik untuk pergi. Ayo, Tuan He, izinkan saya membawa Anda ke departemen material. Jika tentara membutuhkannya, kami dapat menyimpan semua materialnya. Tentara, Lin Yu mengerutkan kening. Lihat mulutku. Direktur pabrik yang gemuk itu dengan cepat menepuk mulutnya dan berkata, kamu, jika kamu membutuhkannya. Lin Yu mengangguk. Meskipun Lu Shaojing tidak mengatakan bahwa aspek ini harus dirahasiakan, tetapi di mulut Lin Yu menurut Yu, semakin rendah profilnya, semakin baik untuk hal semacam ini. Direktur Wang, kenapa Anda tidak ada di kantor, He Jiarong? Saat ini, dua sosok di kejauhan berjalan mendekat. Mereka ternyata adalah Wan Weiyun dan Wan Xiaochuan dan putranya terkejut ketika mereka melihat Lin Yu. Oh, Tuan Wan, saya sedang sibuk sekarang dan lupa membuat janji dengan kalian berdua. Direktur pabrik Wang segera meminta maaf, obat Anda telah diproduksi dan akan dimuat ke truk hari ini. He Jiarong, kenapa kamu ada di sini? Wan Xiaochuan tidak repot-repot menjawab direktur pabrik Wang, dan mengerutkan kening dan menatap Lin Yu. Tidak peduli, bukankah kamu di sini juga? Lin Yu berkata dengan ringan, kenapa, kamu Qian Zitang masih membeli obat-obatan barat? Ekspresi Wan Xiaochuan sedikit berubah, seolah dia tidak ingin memikirkan topik ini lagi. Berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. He Jiarong, kamu datang tepat waktu. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Kudengar aula kebangkitanmu ditutup. Alisnya, ekspresinya, ruangan itu penuh kebanggaan. Ketika Wan Siling kembali ke rumah tadi malam, dia menceritakan semuanya, dan seluruh keluarga merasa sangat bahagia. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Lin Yu menatapnya dengan dingin. Tentu saja relevan. Itu toko Qian Zitang kami. Karena kamu tidak bisa membukanya lagi, kembalikan saja kepada kami. Wan Weiyun berkata dengan arogan, jangan khawatir, uang itu milikmu, 30 juta, tidak apa-apa. Petik 2. Menurutnya, uang ini jelas merupakan jumlah yang sangat besar di mata seorang dokter muda seperti Lin Yu. Wah, aku memanfaatkanmu. Kurasa kamu belum pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidupmu, kan? Wan Xiaochuan melihat ke arah Lin Yu, yang mengenakan pakaian biasa, dan mendengus dingin ketika dia melihatnya Lin Yu untuk pertama kalinya, ini menyamakan Lin Yu dengan orang miskin. Apakah uang ini disebut uang? Lin Yu mengerutkan kening. Memandang kedua pria itu seperti orang bodoh, dan berkata, 300 juta, itu masih belum cukup. Tanda tanya petik 2, Wan Xiaochuan mengumpat dengan marah, kamu sangat miskin. Mulutmu jelek sekali, jadi aku berubah pikiran. 3 miliar, tidak kurang 1 sen pun. Dia berkata dengan mendesak. Persetan denganmu. Wan Xiaochuan hendak memarahinya, tapi Wan Weiyun tiba-tiba meraihnya dengan tangannya dan berkata, oke, Xiaochuan, jangan bicara omong kosong padanya. Cepat atau lambat, dia harus memohon pada kita untuk membelinya. He Jiarong, jangan pikirkan berapa banyak uang yang bisa dijual di toko itu. Sejujurnya, tidak ada seorang pun kecuali keluarga kami yang berani membelinya. Apa yang dia katakan penuh dengan arogansi. Keluarga Wan memang memiliki modal untuk mengatakan ini. Dengan status keluarga Wan mereka di ibu kota, tidak ada yang cukup bodoh untuk melawan mereka demi sebuah toko, jadi Lin Yu tidak akan menjualnya kepada mereka. Toko itu seperti dihancurkan ke tangan Anda.
Siapa bilang aku akan menjualnya? Aku hanya memperlakukannya seperti mainan dan membiarkannya di sana hingga rusak. Lin Yu juga menjawab dengan arogan. Anda harus menyombongkan diri. Wan Xiaochuan memegang tangannya dan berkata dengan penuh semangat, Direktur Wang, saya ingin Anda meminta penjaga keamanan untuk mengusir orang ini keluar dari pabrik sekarang. Saya tidak ingin melihatnya. Petik 2. Maaf, Tuan Wan, saya tidak bisa melakukan ini, kata Direktur Wang dengan nada sangat malu. Kenapa? Kamu tidak ingin bekerja sama dengan keluarga Wan kita lagi? Wan Xiaochuan cukup kesal. Tidak, Tuan Wan, pabrik ini baru saja diakuisisi oleh Tuan He. Faktanya, kami semua berdiri di pabriknya, Direktur Wang buru-buru menjelaskan. Apa? Wan Xiaochuan dan Wan Weiyun terkejut. Sebuah pabrik farmasi besar dengan luas hampir 10.000 meter persegi dan biaya pembangunan lebih dari 1 miliar telah diakuisisi seluruhnya oleh bocah malang ini. Kalian tidak tuli, jadi kalian semua mengerti. Kalian berdiri di pabrik saya. Silakan keluar. Lin Yu juga mengulurkan tangannya kepada Wan Xiaochuan dan putranya dengan bangga. Wan Xiaochuan dan Wan Weiyun tampak marah dan tidak berkata apa-apa. Tuan Wan, Tuan Muda Wan, silakan pergi ke pintu dan tunggu. Saya akan ke sini sebentar lagi. Direktur pabrik Wang berkata dengan sedikit malu bahwa keluarga Wan dan putranya harus pergi dulu. He Jiarong, jangan sombong, terkadang kamu akan menangis. Wan Xiaochuan berkata dengan getir, lalu berjalan keluar bersama ayahnya. Ayah, tolong segera minta kakek untuk menelepon Menteri Lu dan menutup pabrik farmasi ini. Wajah Wan Xiaochuan tiba-tiba bersinar setelah memikirkan Lu Xiaojin, dan dia berkata dengan penuh semangat, orang bodoh ini tidak tahu bahwa kita punya hubungan keluarga dengan Menteri Lu, masih berselisih dengan kita. Jika kita memintanya tutup, dia akan bangkrut.